Halo lagi semuanya, ketemu lagi di channel Semikonduktor. Jadi di depan kalian sudah ada sebuah headset yang mahal, harganya di atas 100 ribuan ya ini. Ini rusaknya adalah speakernya tidak bisa menyala sebelah ya. Ini tadinya sudah pernah saya benerin, tapi saya nggak memvideokannya, lupa. Terus sekarang speakernya putus lagi. Nah, di video kali ini karena kalau speaker rusak itu sudah berulang kali, pasti suaranya nanti jadi beda ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, di video kali ini daripada kita susah-susah lagi ganti speakernya atau apa, lebih baik kita belikan kotak dan dua buah jack audio untuk kita jadikan sebagai USB sound card. Jadi bahan yang kalian butuhkan adalah sebuah headset USB ya. Headset USB, jadi karena kita akan membuat sound card USB. Kalau pakai jack 3,5 ya sama aja. Mending tidak usah sound card kalau itu. Lalu ini saya menyediakan sebuah kotak yang tentunya pas dengan drivernya. Lalu kita sediakan juga bautnya untuk tutup kotaknya ini. Lalu ada dua buah jack audio ya. Ini audio jack stereo. Karena saya ndak nemu yang 3 cincin ya. Jadi saya belikan yang 2 cincin saja dan 1 buah audio splitter. Untuk kayak earphone yang di HP itu kan dia umumnya satu gini. Outputnya 1 ya, jadi 3 ring. Nah, sekarang kita akan jadi pada headset ini ada 2 tempat yang mesti kita curigai sebagai tempat driver ya. Jadi pertama ada di controllernya sini. Kalau yang seri ini kan ada controller volume up, volume down, lalu ada mute mikrofon dan matikan lampu. Atau kalau ndak ada yang di sini, itu kalian bisa langsung mencurigai dia drivernya ada di speaker ini. Jadi untuk versi yang ini itu drivernya cuma di alat ini aja, dan akan saya bongkar dulu alat ini. Nah, jadi ini sudah terbongkar ya. Dan ini adalah sound cardnya. Ini bisa dilihat, ini ada IC controllernya. Dan ini kabel ini kita buang aja semuanya. Kita cuma ambil yang kita perlukan saja, seperti kabel output mic, terus speaker kanan dan speaker kiri, sama groundnya juga ya. Jadi ini akan saya putuskan dulu semua kabelnya. Kita sisakan cuman di kabel USB-nya ini aja ya. Sebelum kalian mencopot, pastikan di sini ada markingnya, jadi kalian bisa merangkainya ulang ya dengan jack audio yang ini. Jadi supaya ndak keliru nyambung ya. Kalau di sini kan kelihatan ada mic plus, mic main, ground, speaker kanan dan speaker kiri. Kalau LED-nya kita buang aja karena memang nggak dipakai ya. Tapi kalau kalian mau tambahin lampu, boleh aja. Lalu kita juga bersihkan sisa-sisa lemnya ini supaya nggak ganggu ya, supaya solderannya rapi dan bersih ya. Jadi kalau sudah selesai semua dicopot ya, kalian sudah bersihkan dan lain-lain, kita sekarang akan mengetes jalurnya ya. Nah, ini kan ada mic plus, ada mic main, terus ada ground sama speaker kanan, speaker kiri. Nah, ini akan kita ukur jadi supaya gak kebanyakan kabel ground, jadi masa micnya kabel ground sendiri, terus speakernya kabel ground sendiri. Jadi ini kita tes kabel groundnya mic ini sama kabel ground yang di sini itu berhubungan atau tidak. Kalau berhubungan,
cukup satu saja, nanti di mix sama output speaker, kita tinggal membaginya saja ya. Oke, jadi ini saya sudah siapkan multimeter di mode dioda. Oke, jadi dia fungsi ya. Dan kita akan ukur mic min dengan ground. Groundnya di ini. Di sini adalah ground dan kita ukur di mic min. Oke, jadi dia tidak nyambung ya. Meskipun ada angka, itu adalah nilai resistensi. Jadi kalau nyambung harusnya dia bunyi gini. Nah, ini nyambung. Jadi ini mic-nya kita singkirkan ya. Kita tidak bisa pakai kabel satu groundnya. Kita harus pakai dua ya kabelnya. Jadi akan saya buatkan dulu di kotaknya lubang-lubang ya. Oke, jadi untuk mic-nya di sini saya punya mic clip on. Ini ya mic-nya. Jadi ini saya akan ukur dulu di mana pin out-nya dia ya. Oke, jadi pertama kita harus ukur di kabel ground dan selanjutnya di garis kedua tetap satu. Di sini ada ya. Nah, itu berarti dia hubungan di garis pertama ground dan garis yang paling ujung. Kita coba naikkan ke ohmmeter. Nah, itu ya, kelihatan dia berubah ya. Berarti dia ground dan garis yang paling ujung. Sementara itu kalau kalian lihat di sini, ini kan hitam doang ya. Nah, ini kelihatan di ujungnya sini. Kalau kabel terakhir kalau groundnya itu nyambung di sini. Kita buktikan dulu ya. Itu groundnya di kaki yang pertama ini, dan yang kaki paling ujung itu nyambungnya di sini ya. Kita coba ukur ground di sini dan kakinya di sini. Ya, kelihatan nyambung ya. Ya, jadi di kaki yang paling pinggir ini sama yang ground ini. Oke, itu adalah pin mic-nya. Kita akan sambung buat lubang dulu di kotaknya. Oke, jadi ini sudah saya lubangi, tapi sekalian aja kita buat lubang untuk USB-nya ya. Ini akan saya lubangi di sini ya. Akan saya lubangi dulu menggunakan bor. Oke, jadi ini boxnya sudah lubang ya. Dan sekarang akan saya masukkan kabel-kabelnya. Untuk USB drivernya belakangan aja. Oke, jadi koneksinya seperti ini ya. Ini kabel putih ini punyanya ground min. Terus kabel biru adalah ground mic plus. Lalu kabel kuning adalah ground dari speaker kanan dan kiri. Lalu hijau dan oranye ini adalah speaker kanan dan kiri ya. Lalu kita akan hubungkan ke drivernya.
Nah, sebelum lanjut ini akan saya tes dulu apakah bisa atau enggak ya. Karena takutnya nanti kalau sudah dirangkai terus dia enggak bisa kan ya repot juga, kita mesti bongkar-bongkar lagi. Akan saya tes dulu ini. Oke, jadi ini sudah saya tes ya dan berhasil. Jadi sekarang akan saya rangkai di kotaknya, termasuk dengan memindahkan si tombol-tombol volumenya ini. Mana tadi? Ya pokoknya, oh ini tombol-tombol ini akan saya pindahkan ke tutupnya saja ya. Jadi supaya mengaturnya juga enak. Dan ini akan saya lem di dua lubang ini. Lalu kabel USB-nya akan saya taruh di sini dan akan saya tutup seperti ini. Nah, ya memang agak besar tapi gimana lagi? Ini soalnya saya cari kotak yang kecil itu jatuhnya lebih mahal daripada kotak yang besar. Dan kalau kalian pakainya seperti ini, misalnya kalian tinggal nyambung kabel keluar, itu sebetulnya bisa, tapi kan ya durability-nya tidak bagus juga kalau seperti ini ya. Jadi saya memutuskan untuk beli kotak lagi seperti ini. Dan apalagi kayak gini konektornya kan jelek ya. Jadi akan saya rangkai dulu di kotaknya. Oke, jadi ini sudah dirakit ya. Dan ini sudah siap digunakan. Kalau misalnya kalian punya headset yang jacknya terpisah, jadi mic sendiri, speaker sendiri, kalian bisa menggunakan ini. Tapi kalau kalian punya headset yang seperti earphone-nya bawaan handphone yang 3 cincin di colokannya ini, kalian bisa menggunakannya menggunakan splitter seperti ini. Nah, ini sudah jadi sudah jadi USB sound card ya. Memang ukurannya agak besar karena saya tidak nemu kotak yang kecil aja. Jadi sebetulnya ini udah jadi dan siap digunakan ya. Tentunya headset headset 3,5 mm kalian yang belum 7.1 bisa menjadi 7.1 dengan sound card seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Sekali lagi ini bukan berarti kalian harus beli headset dulu terus kalian ambil sound cardnya supaya jadi USB sound card seperti ini. Tapi di sini saya memanfaatkan headset rusak untuk menjadi sound card, daripada dibuang kan sayang. Jadi dijadikan USB sound card saja supaya lebih berguna ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe di bawah video ini. Bagikan ke teman kalian kalau teman kalian ada yang punya headset rusak tapi bingung mau diapakan. Bye bye.